terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir di program kita yang baru dari Charlotte Mason Indonesia, yaitu program Sejenak. Bersama saya Alexa, kita akan memulai episode pertama kita IG Live hari ini berjudul Metode Charlotte Mason sebagai bekal anak mengokohkan kehendak. Dan sudah bersama kita gadis cantik umur 16 tahun, uhuy. Halo semuanya. Halo, halo Halo Tante Grace. dan semuanya. Terima kasih ya sudah ikutan. Ya, sama-sama Tante. Ya, oke. Kita akan bicarakan dulu tentang Grace ke teman-teman ya, Grace. Sebentar ya. Oke, Tante. Oke. Sejenak tentang Grace. Grace adalah sapaan anak muda umur 16 tahun ini. Sebenarnya sejak lahir sampai sekarang, anak ini belum pernah bersekolah. Tapi di tahun ajaran 2025, yaitu kelas 1 SMA atau kelas 10, dia memberanikan diri untuk sekolah di suatu sekolah swasta di Malang. Nah, Grace ini sebelumnya adalah anak homeschooler dengan metode Charlotte Mason bersama keluarganya dan merupakan putri pertama dari 2 bersaudara dengan ayah Bapak Sugio Pranoto dan Ibu Maria Sugio Pranoto. Dan Ibu Maria adalah salah satu dewan asas dari Charlotte Mason Indonesia. Dan keluarga ini merupakan warga dari Charlotte Mason, Jawa Timur. Dalam kesehariannya, Grace aktif sebagai penanggung jawab missioner di gereja dan relawan pendamping di rumah singgah. Ia juga memiliki hobi menyanyi dan bermain piano. Benar ya, Grace? Bener banget Tante. Oke. Wah, udah ada 2.000 orang yang datang. Terima kasih teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke pertanyaan nih. Grace, kan banyak ya yang merasa, kok dari homeschooling, kok sekarang sekolah sih? Nah, mungkin orang-orang pengen tahu nih, sejuta umat nih pengen tahu nih, kira-kira apa sih alasan Grace untuk sekolah? Oke, jadi dulu alasanku ingin sekolah pertama-tama karena biar nanti waktu kuliah aku nggak bakal kaget. Maksudnya kan dengan aku sekolah, aku jadi sudah punya pengalaman buat belajar secara formal. Dan begitu nanti waktu aku kuliah, aku nggak bakalan terlalu yang namanya culture shock. Nah, dengan aku sekolah juga, aku jadi bisa mengembangkan kemampuanku untuk mandiri dan juga manajemen waktu dengan baik. Yang tentunya nanti akan sangat berguna saat nanti aku kuliah gitu, Tante. Oke, berarti sebenarnya sudah dirimu pikirkan jauh-jauh hari ya, Grace ya? Kalau nggak salah itu sudah aku pikirkan dari waktu aku kelas 1 SMP, itu aku udah mulai mikir-mikir buat nanti SMA kira-kira sekolah atau enggak gitu. Oke, ini berarti pemikirannya 3 tahun ya? Iya, jadi udah aku pikirkan baik-baik biar nanti waktu aku sudah menjalaninya, aku nggak bakalan ada penyesalan lagi gitu. Ya ampun, ini anak baru 16 tahun, aku jadi malu. Grace, kok kamu bisa punya kehendak yang kuat itu gimana asal mulanya sih? Eh, Tentunya karena apa ya, dibiasakan sama mama buat berpikir panjang terlebih dahulu sebelum aku mengambil keputusan. Jadi aku dengan apa ya, aku sekolah ini kan adalah keputusan yang sangat besar ya. Jadi ya sudah aku pikirkan dari jauh-jauh hari dari ya gitu Tante. Jadi udah dibiasakan ya? Iya. Oke, ini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, jangan lupa langsung saja tulis di komen, nanti coba kita bacakan pertanyaannya ya, Yes, silakan. siap. Oke, pertanyaan berikutnya. Kamu kan, tadi kan kamu cerita ya, sudah Ya. dibiasakan mama, untuk sebelum mengambil keputusan dipikirkan secara baik-baik. Dan menurut kamu, ada nggak sih buah-buah dari metode CM yang sekarang kamu rasakan pas kamu sekarang mulai bersekolah, Grace? eh Apa ya dari buah-buah metode CM itu membuat aku jadi punya prinsip yang kuat Tante. Jadi di sekolah itu kan ada berbagai macam jenis manusianya gitu. Ada yang baik-baik aja, ada yang fine-fine aja, tapi ada juga yang mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip itu cukup toksik gitu. Nah, dari ide-ide yang aku dapatkan selama membaca living books atau dari
kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibiasakan di rumah, aku jadi ngerasa punya pandangan yang lebih terbuka selama hidupku di sekolah gitu. Mungkin misalnya kayak living books itu membuatku jadi punya empati yang besar ke teman-temanku. Kayak misal waktu MPLS kemarin, aku jadi gampang kasihan sama teman-temanku yang nggak punya teman. Dan apa ya, dari prinsip dan ide-ide hidup yang aku dapatkan dari pendidikan CM, aku jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dari situ aku nggak gampang terkena arus pergaulan di sekolah. Selain itu, apa ya, aku metode CM tuh menumbuhkan cinta akan pengetahuan dalam diriku. Jadi meskipun bisa dibilang materinya tuh cukup berat dan sulit, aku tuh tetap berusaha memahaminya semaksimal mungkin. Karena apa ya, eh, dengan metode JM aku jadi selalu punya semangat untuk terus belajar hal-hal yang baru gitu, Tante. Oke, ini membuat aku terharu ya. Kan kita mengimani ya, cuman ini aku melihat buah-buahnya tuh udah ada di Grace ya, aku jadi terharu. Ya ampun. Nah, terus aku mau tanya, sebenarnya untuk anak bersekolah, metode CM ini Iya. tuh diterapkan juga nggak sih, Grace? Iya Tante. Apa ya? Aku tuh metode JM yang selalu aku terapkan meskipun aku sekarang bersekolah itu salah satunya adalah selalu menyempatkan diri membaca living books meskipun mungkin bisa dibilang sekarang itu sudah cukup sulit ya buat menemukan waktu yang benar-benar aku tuh apa yang benar-benar aku tuh apa ya santai gitu karena eh apa ya, aku pulang sekolah itu biasanya langsung ada kegiatan sendiri, terus habis itu setelah pulang ke rumah itu aku ngerjain PR atau belajar buat ulangan besok. Nah, tapi ya aku tetap berusaha menyempatkan diri untuk membaca living book meskipun hanya mungkin setengah jam aja setiap malamnya gitu. Selain itu, metode CM itu kan metode CM itu kan eh, juga tentang melihat seseorang itu sebagai pribadi yang utuh kan Tante. Nah, Hmm. seperti aku bilang tadi, hal ini tuh membantuku dalam pertemanan. Aku jadi lebih bisa berempati dan terbuka sama siapa saja di sekolah. Meskipun aku juga harus berhati-hati karena ya di sekolah tuh kan ada aja yang dalam tanda kutip toksik kan Tante. Nah, terus apa ya? eh di sekolahku itu bisa dibilang beberapa anaknya tuh dalam tanda kutip kaya gitu. Nah, mereka pasti mempunyai hal-hal yang membuat aku juga pengen gitu. Nah, metode JM yang dibiasakan di rumah itu adalah tentang membedakan antara keinginan dan kehendak. Jadi, semisal aku mengingini hal yang teman-temanku di sekolah punya, aku jadi nggak langsung beli begitu saja. Aku bakal berefleksi terlebih dahulu apakah hal tersebut itu memang esensial buat aku gitu. Ya ampun, berarti dari kecil udah diajarin refleksi ya, Grace ya? Ya, bisa dibilang begitu, Tante. Ya ampun, ini teman-teman ya, untuk mungkin yang baru mengenal metode CM juga ya, bahwa sebenarnya metode CM itu ada tentang prinsip kehendak dan keinginan, the way of the Iya. world. Ada di 20 butir filosofi CM, teman-teman bisa lihat lebih jelasnya seperti apa di buku Cinta yang Berpikir dari Ellen Christie ya. Wah, Yes. mantap banget ini beneran. Aku mau nanya nih, Grace, ada nggak sih cerita-cerita yang kamu lihat itu positif karena kamu sudah dapetin metode CM di rumah, tapi kamu nggak temuin tuh hal-hal itu di sekolah. Itu gimana, Grace? Oh, ada banyak banget, Tante. Banyak banget. Ya, jadi yang pertama itu pasti adalah cara belajarnya. Jadi selama aku homeschooling, materi-materi aku dapatkan itu selalu dikemas dengan begitu menarik dan penuh dengan ide yang hidup. Sedangkan aku tuh nggak bisa menemukan hal tersebut di sekolah. Kayak semua materi-materi yang ada itu selalu berdasarkan buku teks yang jujur aja kadang cukup membosankan ya. Jadi kadang kalau aku boleh jujur, aku juga jadi sering kangen gitu sama kehidupanku saat aku masih homeschooling. Lalu yang apa ya, yang paling penting menurutku adalah
di selama aku homeschooling tuh nggak pernah ada yang namanya kompetisi. Jadi semua pelajaran itu selalu selalu aku jalani dengan tenang tanpa aku takut ketinggalan. Sedangkan di sekolah itu aku jadi jadi mau nggak mau tuh harus berkompetisi juga karena di sekolah itu kan nilai adalah segalanya tante. Nah itu dia. Iya ya, bener ya. Nilai adalah segalanya ya, Grace ya. Yes tante. Grace, sebenarnya tujuan hidup kamu apa sih, Grace? Kamu masih muda, tapi kok udah prinsipil banget nih anaknya nih. Hmm, tujuan hidupku tuh ya intinya tuh adalah eh, aku pengen terus berkembang baik secara akademis atau non akademis atau berkembang pribadiku dan aku tuh pengen memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang positif ke masyarakat dan orang-orang di sekitarku tante. So cool. Iya. Oke, Grace, kita akan baca pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ya di kolom Oke, komen. Teman-teman yang lain yang juga ingin bertanya, silahkan tulis saja pertanyaan di kolom komen. Oke ya. Oke, siap. ada pertanyaan dari Mbak Gita Sumitra. Ada culture shock nggak sih, Grace, pas masuk ke sekolah tuh? Jujur, ada banget. Bahkan aku dulu waktu awal-awal masuk sekolah tuh bisa dibilang cukup stres dan bahkan menanyakan kembali apakah keputusanku ini udah benar. Karena aku kan dari lahir nggak pernah sekolah nih ya. Jadi waktu aku dihadapkan sama begitu banyak tugas, terus tantangan di sekolah kayak misal mempertahankan nilai, lalu pelajaran-pelajarannya yang mungkin beberapa itu aku merasa kesulitan. Nah itu aku jujur culture shock banget. Apalagi di sekolahku itu kalau misal nggak mengerjakan tugas itu bakal mendapatkan istilahnya poin pelanggaran. Jadi kayak bener-bener mungkin em, ada beberapa momen di mana murid-murid di sekolahku tuh agak ditekan gitu. Nah, tapi ya aku berusaha menjalaninya selama beberapa minggu awal dan ya akhirnya aku bisa menikmati kehidupanku di sekolah gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Mada Praisan. Mau kuliah di mana, Kak Grace? Em, jujur, aku belum kepikiran mau kuliah di mana. Tapi kalau ditanya jurusan apa yang aku mau, salah satunya tuh aku pengen jurusan sastra sih. Tapi buat kuliah di mananya itu aku belum belum tahu gitu, Tante. Oke, masih panjang ya. Ini kayaknya butuh kehendak Iya, yang kuat lagi kan ya? iya. Butuh kehendak yang kuat. Oke, ada Iya. pertanyaan lagi. Eh, apa sih pertimbangan utama Grace untuk memutuskan sekolah, Grace? Itu pertimbangan utamaku adalah dengan aku sekolah itu kan tadi yang aku bilang aku jadi bakal punya kemampuan untuk mandiri, terus aku bakal punya kemampuan untuk memanajemen waktu dengan baik. Nah itu menurutku aku bisa mendapatkan itu dengan aku bersekolah gitu karena ya itu setiap hari kan harus ada tugas-tugas yang diselesaikan dan lain sebagainya. Nah, kayak yang tadi aku bilang, menurutku hal ini tuh kan membantuku nanti kok misal aku ke depannya kuliah gitu. Jadi ya pertimbangan utama aku kenapa aku sekolah adalah karena menurutku sekolah akan membantuku saat kuliah nanti gitu. Oke, jadi ini kayak preparation kamu menuju ke. Iya, Jadi kamu men-challenge diri iya, kamu sendiri ya sebenarnya ya? iya begitu tante. Ya ampun, oke. Nah, tapi kan adaptasinya kan juga lumayan ya maksudnya Grace. Iya Awalnya banget. dulu kamu bangunnya nggak pagi-pagi banget, sekarang Iya, pagi, terus pulang juga masih harus belajar sampai sore, terus ada ulangan, ada PR. iya. Gimana nih kamu akhirnya adaptasi Eh, hal ini? Tapi tetap mau memasukkan tadi seperti yang kamu bilang ya, membaca living books itu. yang pertama-tama dulu waktu awal-awal itu kan kayak tadi aku bilang aku cukup sulit buat beradaptasi karena aku sebelumnya nggak pernah sekolah. Tapi kemudian apalagi aku tuh dulu orangnya sulit bangun pagi. Jadi kadang tuh aku kayak eh sulit waktu awal-awal itu aku selalu dibanguni sama mama. Terus dulu kan aku juga tidur siang. Tapi sekarang jam tidur siangku juga jadi terbatas karena di sekolahku tuh jam tidur siangku yang sebelumnya tuh masih diisi sama jam pelajaran terakhir gitu Tante. Nah karena itu eh
Aku dulu awalnya bisa dibilang agak stres sama perubahan-perubahan tersebut, tapi aku tetap mencoba buat dijalani dulu aja. Lalu setelah itu beberapa minggu kemudian, aku jadi lebih bisa menikmati kehidupanku di sekolah, gitu, Tante. Iya ya, Grace. Stres itu akhirnya kamu alami juga ya? Iya, tapi ya akhirnya bisa aku jalani juga, Tante. Iya, tadi kan juga kamu sempat bilang ya, eh, aku juga pernah berpikir ulang keputusanku untuk sekolah, ya kan? Iya, Gitu kan. Terus, tapi iya. pernah nggak sih kamu berpikir, coba nggak dari dulu aku sekolah? Pernah gitu nggak kebalikannya? Jujur, enggak sih Tante, karena aku merasa yang membentuk pribadiku sampai sekarang tuh ya metode CM itu. Jadi ya aku nggak pernah punya penyesalan aku homeschooling gitu. Jadi ya aku malah bersyukur kayak selama ini aku homeschooling dan baru bisa merasakan sekolah di umur 16 ku ini gitu Tante. Oke, menurut oh ada pertanyaan dari Ibu Happy. Kak Grace, terkait dengan pertemananmu, ada nggak sih perbedaan yang dirasain main sama anak homeschooling dan sekolah? Hah, wah, banyak banget sih. Aku aja sempet kaget gitu. Kayak, oh my God, ternyata ada juga anak-anak yang kayak gini gitu. Karena selama ini kan aku kenalnya tuh juga sama anak-anak HS gitu, yang bisa dibilang tuh anaknya alim-alim, terus baik-baik gitu. Nah, tahu-tahu aku ketemu sama teman-temanku di sekolah, itu macem-macem banget tante kepribadiannya. Ada yang pemalas, ada yang apa, ada yang bahkan sengaja nggak ngerjain PR karena males, atau bahkan ada temanku tuh yang apa ya, yang ketahuan mencontek itu ada tante. Jadi aku kayak, wow, ternyata eh, apa ya, anak-anak di luar HS itu ada juga yang kepribadiannya tuh kayak gini gitu. Hmm. Itu menakjubkan ya ternyata Grace. Iya, iya banget tante. Iya, Eh, apalagi kan ya aku selama ini bergaulnya sama anak-anak HS, jadi kayak begitu aku dilepas ketemu sama teman-temanku di sekolah yang kepribadiannya unik itu ya, jujur aku kaget banget sih. ya ya ya. Aku bisa memahaminya Grace. Iya, Ya. Dunia baru ya, dengan iya, anak-anak yang karakternya juga beragam ya. Kan born iya person juga. banget tante. Ya. Mm-mm. Oke. Oh, kata Ibu Happy, welcome to the real world. Oke, pertanyaan dari Mbak Damba. Apa yang paling Kak Grace kangenin dari HS setelah bersekolah formal? Pertama-tama yang paling aku kangenin itu tuh materi pelajarannya tante. Jujur kan sekarang aku jadi hampir nggak pernah lagi baca buku-buku yang selama ini aku baca buat pelajaran sama mama gitu. Aku sehari-hari bacanya ya buku teks gitu. Jadi ya kadang tuh aku kangen gitu baca buku-bukuku yang lama gitu, karena sekarang tuh bener-bener hampir nggak ada waktu buat aku bisa duduk tenang terus membaca buku untuk kurun waktu yang lama gitu. Oke, siap. Aduh, kita ini sama Tante Happy. Tante Alexa bisa Iya. memahami karena dulu kayak kamu sebutin. Oh iya Kak Tante. Iya Jewer Kak nih Tante. kayaknya nih. Ya. Oke, dari Mbak Nadia. Untuk komunikasi sesama teman di sekolah gimana Kak Grace? Maksudnya nyambung nggak bahasanya atau bahasannya kayak Oh. Beberapa itu nyambung-nyambung aja sih. Cuman apa ya? Aku kan selama ini udah terbiasa bergaul sama anak-anak HS yang mungkin percakapannya tuh mendalam gitu, nggak cuman yang datar-datar aja, yang luar-luarannya aja. Sedangkan teman-temanku di sekolah itu apa ya, pembahasannya tuh selalu hal-hal yang dalam tanda kutip receh gitu. Jadi ya kadang sulit sih buat aku tiba-tiba bisa nyambung bisa nyambung gitu sama teman-temanku di sekolah. Tapi ya ada juga beberapa yang emang sefrekuensi sama aku gitu. oke. Ini cukup dengan kata-kata milenials banget nih receh ya. Iya, Ternyata ya kamu bisa bisa melihat ya bahwa ini gelombang mainstream ini benar nyata adanya ya Grace ya. iya di sekolahku sih demikian tante. Eh, nanti juga pas Grace masuk ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin sudah Kuliah ya. dewasa, itu kan akan bertubi-tubi banget nih ya. Mungkin selama ini Iya,
Mas di rumah dengan metode CM sudah dibekali. Iya. Nah, Ya, itu sih Tante, salah satu alasanku sekolah. Jadi ya aku udah disiapkan dari jauh-jauh hari bahwa dunia ini sebenarnya tuh ya yang kayak gini gitu. Jadi ntar waktu aku kuliah atau ntar aku udah kerja itu aku udah siap gitu. oke. Ya ampun Grace, ini menarik dan memberikan insight banget buat kita, apalagi ini Iya. punya anak yang masih kecil, jadi belum kelihatan kan, masih beriman aja terus kan. Iya, Tante. Terus kalau misalnya pas kamu mendapati bahwa semua temanmu itu melakukan hal yang sama, mainstream gitu. Terus oh nih berhubungan juga sama dengan yang ditanyakan oleh Mbak Nadia nih. Dianggap aneh nggak kalau anak-anak HS dalam topik bicara dan cara penampilannya itu berbeda, atau prinsip yang kamu lakukan itu berbeda dari teman-teman yang kamu lihat dengan perilaku mereka yang sekarang? Menurut kamu gimana? Teman-temanku yang aku temui di sekolah itu malah mereka apa ya kayak kagum gitu. Bukan kagum sih, mungkin kaget gitu karena mereka tahu aku anak HS tapi aku bisa apa namanya bergaul dengan begitu mudahnya gitu. Dan selama ini aku nggak untungnya nggak merasa teman-temanku itu menganggap aku aneh sih karena mungkin secara apa ya secara gimana ya bingung ngomongnya. Ini gini. Jadi aku ngerasa bersyukur sih Tante karena teman-temanku di sekolah tuh nggak pernah ngerasa aku aneh gitu karena aku HS gitu. Malah mereka itu mungkin kaget atau kagum gitu karena ada anak HS, mereka mungkin berpendapat bahwa anak HS tuh sulit bergaul, tapi aku tuh bisa bergaul dengan mudahnya gitu sama teman-temanku di sekolah gitu. Iya, jadi sebenarnya nggak masalah ya. Iya, heeh, Iya, iya, nah, iya sih. Sebenarnya mungkin dari metode CM ini yang Grace lakukan dari kecil, mungkin nggak melulu merujuk tentang cara bersosialisasi. Tapi prinsip-prinsip CM ini kan mau nggak mau membentuk karakter Grace yang sekarang, sehingga jadi iya, luas kan. iya, benar, benar. Iya, Jadi fleksibel ya, begitu benar masuk ke banget. tempat baru pun, walaupun mungkin tadi Grace bilang, oh dipandangnya anak HS nih, beda nih gitu ya. Iya, untungnya enggak. Ya, oke oke oke. Iya, Nah, kalau kamu gimana sih ngelatih kehendak kamu biar kuat tiap hari? Kan ini tadi yang aku dengar ya, iya, banyak banget cobaannya tiap hari kan sebenarnya. iya. Cara melatih kehendaknya itu adalah eh, dengan cara aku tuh udah dibiasakan dari kecil gitu Tante. Jadi semakin aku besar, jadi kehendakku jadi semakin kuat gitu. Jadi kuncinya adalah menurutku pembiasaan gitu. Oke, jadi habit Yes. training juga ya. Yes, benar banget Tante. Tuh, cuman mungkin bukan habit training yang ke perilakunya seperti misalnya makan tepat waktu gitu ya, tapi lebih Iya, menguasai diri ya. iya benar banget Tante. Terus tadi Grace juga sebutkan tentang refleksi nih. Sebenarnya yang Grace pelajari selama ini dan pengalaman di sekolah, itu apa sih yang menguatkan Grace menjadi karakter yang seperti ini? Em, Gimana Tante? Boleh ulang? Kan Grace udah terbiasa refleksi tuh. Iya, Terus kan Grace kan setiap hari mendapatkan sesuatu yang beda banget nih. Bisa iya, mungkin bisa dibilang itu cobaan ya, rintangan gitu iya, kan. iya. Nah, itu gimana cara Grace jadinya akhirnya jadi mengerti tentang diri Grace sendiri, karakternya Grace, dan pengalaman itu tuh apa yang membuat membuat Grace seperti ini tuh seperti apa? Em, Bentar. Bentar Tante, aku agak kurang paham nih Nah, pertanyaannya. dari yang refleksi, Iya, ya, yang refleksi kan mungkin Grace lakukan tiap hari ya. iya. Nah, mungkin itu bisa Grace ceritakan dari pengalaman yang tiap Oh, hari Grace lakukan, sementara di oh luar ya. tuh Grace mendapatkan banyak tantangan. Oh, jadi kalau tentang refleksi itu tante aku selama di sekolah itu selalu membiasakan ya. Jadi sebelum aku melakukan sesuatu, aku itu tetap apa ya? Tetap berusaha untuk eh,
berpikir ulang gitu, apakah hal tersebut itu emang benar-benar bisa berguna buat aku. Jadi semisal aku mengalami masalah, aku jadi jadi lebih kayak lebih menyiapkan diriku terlebih dahulu gitu tante. Oke, berarti ini membuat Grace, yang Grace lakukan tuh seperti tips-tipsnya ya, bahwa ini aku pikir ulang dulu. Jadi nggak serta-merta impulsif dan ngelakuin gitu kan? Yes, kayak keputusanku buat sekolah ini kan juga sudah aku pertimbangkan dari jauh-jauh hari gitu, gitu tante. Ya ampun, Iya, menarik ya. iya. Ya ampun, kamu kok keren banget sih, Grace. Makasih Seneng deh. tante. Aku tuh seneng banget bisa dengar insight-insightnya kamu ya. Mungkin teman-teman yang lain yang juga sedang mendengarkan itu juga terpantik ya dari apa yang Grace ceritakan ke kami hari ini ya. Itu mungkin mungkin bisa bisa kurangkum bahwa Grace itu sebenarnya sudah terbiasa dari kecil untuk berefleksi, untuk melakukan pembiasaan diri, habit training gitu ya. Sehingga pas muncul situasi dan kondisi yang baru, Grace itu walaupun ada tantangan tapi bisa adaptasi karena Grace refleksi terus. Mungkin itu yang menguatkan Grace setiap hari kali ya. Sepertinya begitu sih tante. Ya setelah aku pikir-pikir, kayaknya emang kemampuan untuk berefleksi itu sebenarnya bisa sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya, iya, benar-benar. Siap-siap. Oke, teman-teman nih, obrolannya menarik banget nih ya. Kita bisa ngeliat ya, Grace itu sosok yang masih muda, baru 16 tahun, kelas 1 SMA. Tapi dia sudah begitu bertanggung jawab terhadap keputusannya. Dan keputusan ini bukan keputusan semata-mata yang impulsif, tapi benar-benar sudah menjadi kehendaknya. Nah, mungkin dari ciri-ciri ini adalah karakter yang memiliki kehendak yang kuat. Itu juga ada di seperti yang tadi aku sebutkan, ada di 20 butir filosofi pendidikan Charlotte Mason. Terus mungkin mungkin mau cerita juga ke teman-teman ya. Mungkin yang belum tahu tentang CM, apa sih bedanya kehendak sama sama keinginan gitu ya. Kalau yang mungkin sudah teman-teman CM pelajari, keinginan tuh sebenarnya adalah kebahagiaan yang bersifat sementara. Jadi sesuatu yang impulsif. Sementara kehendak adalah life goal yang lebih meaningful. Benar nggak Grace kayak gitu? Benar banget tante. Nah, Ya. tapi kok kamu bisa ngebedain itu Grace? Itu kan bukan hal yang mudah ya? Eh, apa apa ya kuncinya tuh aku udah dibiasakan dari lama gitu tante bahwa sesuatu yang bersifat hanya keinginan itu adalah sesuatu yang nantinya mungkin akan aku sesali gitu karena bukan sesuatu yang prinsipil. Sedangkan kalau kehendak itu adalah sesuatu yang prinsipil yang sebaiknya emang yang sebaiknya emang kita turuti gitu. Jadi ya dari situ aku jadi bisa lebih berefleksi mana yang emang prinsipil buat aku atau tidak gitu. Oke, siap. Aduh, senang banget hari ini. Senang banget bisa dengar cerita Grace secara langsung dan mungkin dari yang bisa kita simak hari ini bahwa memang tugas orang tua itu uh, membesarkan anak menjadi pribadi yang berkehendak kuat ya, dan itu ternyata nggak bisa dalam waktu singkat ya Grace ya. Yes, bener banget tante. Oke, ini kita sudah di penghujung acara nih. Terima kasih banyak Iya, Grace untuk insight-nya hari sama-sama ini. tante. Terima kasih sudah berkenan ya share ke kami Iya, semua. sama-sama tante. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman pemirsa hari ini yang sudah menyimak sejenak episode perdana kita hari ini. Dan teman-teman yang mungkin nanti nextnya mau kasih info, kira-kira episode apa lagi, materi apa lagi, topik apa lagi, atau yang pertanyaannya belum bisa dijawab hari ini, nanti akan dijawab oleh Grace ya. Iya, siap tante. Oke, nanti kita posting di stories dan jangan lupa untuk pantau terus, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dari Charlotte Mason Indonesia agar tidak ketinggalan berita dan konten-konten yang Hmm. bermanfaat. Akhir kata, saya dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di
sejenak berikutnya. Ya, Dadah. terima kasih semuanya. Terima kasih Grace, terima kasih Iya. teman-teman.